warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat beserta salam selalu kita mohonkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Profesor Ganefri PhD, yang terhormat Ibu Profesor Yeni Rozimela PhD, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Atma Zaki MPD. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Safri Anwar MPD. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ambiar MPD. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Z Mawardi Effendi MPD. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD. Yang saya hormati Bapak Profesor Haji Mukhtar MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil disertasi saya yang berjudul Kinerja Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam hal pengaruh perilaku kepemimpinan, iklim organisasi, pengembangan profesional, dan motivasi kerja terhadap kinerja dosen. Hal yang melatar belakangi penelitian ini berangkat dari hal ideal bahwa kriteria untuk menentukan peringkat perguruan tinggi ditentukan terkait dengan jenis kinerja tertentu. Hal yang sering dijadikan acuan adalah kinerja dalam hal riset. Kemudian dibutuhkan suatu manajemen kinerja yang baik dan relevan agar bisa mencapai standar mutu yang diharapkan. Manajemen kinerja adalah sebagai sarana yang ditujukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan yang disepakati. Suatu perguruan tinggi idealnya harus mengupayakan manajemen kinerja yang memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Dan selanjutnya banyak faktor yang memengaruhi sumber daya manusia di suatu perguruan tinggi, khususnya sumber daya dosen. Dalam hal ini di Padang perlu suatu upaya merancang manajemen kinerja dosen yang relevan untuk perguruan tinggi. Kemudian secara faktual kita melihat beberapa persoalan seputar kinerja dosen dalam bidang penelitian sebagai salah satu unsur dari tridharma perguruan tinggi. Yang mana semua itu terkait dengan hal penelitian dan juga penulisan. Pertama kita melihat secara standar internasional, kita melihat bahwa Indonesia itu berada pada posisi bawah di tahun 2015 dalam hal tulisan yang dimuat di jurnal. Sebagaimana dikemukakan oleh Ali Gufron. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang mana Indonesia berada posisinya di atas Thailand, yang mana sebelumnya berada di bawah Thailand. Dan di 2018 terjadi peningkatan, Indonesia bisa di atas Singapura dalam hal jumlah judul penelitiannya. Kita lihat permasalahan perguruan tinggi keagamaan Islam tahun 2004, sebagaimana dikemukakan oleh Arif Furqan, terdapat berbagai permasalahan, diantaranya kemampuan dosen PTKI dalam melakukan penelitian ilmiah masih rendah. Kemudian kemampuan dosen PTKI dalam menulis laporan penelitian atau artikel masih rendah, serta perhatian pimpinan terhadap karya dosen juga masih kurang. Kalau kita lihat pada UIN Imam Bonjol Padang, dari tahun 2017 sampai 2019 terlihat ada peningkatan dari jumlah penelitian yang ada. Namun bila kita lihat secara keseluruhan, jumlah dosen yang aktif meneliti adalah 25% dari jumlah dosen sebanyak 372 orang. Dan kondisi ini masih dianggap masih belum memadai dan perlu peningkatan. Kemudian asumsi penelitian bahwa
Kinerja dosen akan baik jika kinerjanya dimanage dengan model yang relevan dengan visi dan misi institusi serta tujuan institusi. Kemudian untuk tujuan tersebut perlu dilakukan riset seputar kinerja dosen dalam rangka melakukan need assessment terhadap perencanaan model manajemen kinerja dosen. Dan hasil riset yang dilakukan diharapkan nanti dapat menjadi role model sebagai cikal bakal lahirnya model manajemen kinerja dosen UIN Imam Bonjol Padang khususnya. Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, itu terkait kemampuan dosen, manajemen motivasi kerja dosen, iklim organisasi, perhatian pimpinan terhadap karya dosen, komunikasi antar dan interpersonal dosen dan pimpinan, serta pengembangan profesional dosen. Dari permasalahan yang ada, peneliti membatasi permasalahan pada 4 variabel eksogen yang nanti akan mempengaruhi variabel endogen kinerja dosen, yaitu perilaku kepemimpinan, iklim organisasi, kemudian pengembangan profesional dosen, dan motivasi kerja dosen itu sebagai intervening variabel. Rumusan masalah sekaitan dengan 4 variabel yang terpilih dirumuskan sebanyak 12 rumusan masalah yang melihat hubungan langsung dan hubungan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kemudian tujuan penelitian relevan dengan rumusan masalah akan mencoba menjawab atau mengetahui sejumlah hubungan langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen sebanyak 12 tujuan penelitian. Dan manfaat penelitian ini nantinya diharapkan dapat diketahui faktor dominan yang mempengaruhi kinerja dosen sehingga dapat dijadikan dasar kajian dan acuan untuk menetapkan kebijakan terkait kinerja dosen di perguruan tinggi khususnya di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian dengan mengetahui kinerja dosen terkait, sejumlah variabel yang memengaruhinya diharapkan dapat dijadikan sebagai role model bagi lahirnya model manajemen kinerja dosen yang relevan untuk UIN Imam Bonjol Padang khususnya. Ada beberapa kajian pustaka terkait masing-masing variabel meliputi teori tentang perilaku kepemimpinan, iklim organisasi, pengembangan profesional, motivasi kerja, dan kinerja dosen. Masing-masing teori nanti akan diidentifikasi beberapa teori yang dianggap relevan untuk dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Teori yang diadopsi nanti juga dilengkapi dengan beberapa teori yang relevan. Kemudian kajian penelitian yang relevan, di sini dikemukakan ada 9 kajian penelitian yang relevan terkait hubungan beberapa variabel yang dipilih, yaitu yang terkait dengan variabel perilaku kepemimpinan, pengembangan perilaku kepemimpinan, iklim organisasi, pengembangan profesional, dan motivasi kerja hubungannya terhadap kinerja secara umum dan kinerja dosen khususnya. Ada 12 hipotesis penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini terkait hubungan langsung dan hubungan tidak langsung antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Kerangka pemikiran dapat dilihat bagaimana bentuk hubungan langsung dan hubungan tidak langsung antara variabel X1 dan X2 itu sebagai variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen X1 dan X2 atau sekaligus sebagai intervening variabel, dan nantinya juga akan dilihat pengaruh X3 dan X4 terhadap Y. Dari hubungan ini nanti kita akan bisa melihat manakah variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja dosen. Metode penelitian, pertama ditentukan desain penelitian. Desain penelitian adalah survei eksplanasi atau explanatory survey, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara melakukan survei dengan teknik analisis jalur. Kemudian populasi dan sampel penelitian digunakan
dengan teknik stratified random sampling dengan stratanya terdiri dari tingkat pendidikan dan perbedaan masa tugas. Ada sebanyak 372 orang dosen sebagai populasi dan berdasarkan perhitungan sampel diperoleh sebanyak 67 orang sampel penelitian atau sekitar 18% dari total populasi. Pengembangan instrumen penelitian diawali dengan menyusun kisi-kisi, yang mana kisi-kisi mengadopsi beberapa teori yang dianggap relevan dengan masing-masing variabel dan kemudian dikembangkan dengan mengadopsi beberapa teori yang dianggap relevan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan skala interval. Kemudian uji validitas ahli dilakukan dengan menunjuk 3 orang validator yang dianggap relevan dengan bidang keahlian masing-masing. Uji coba instrumen dilakukan di 2 tempat, yaitu di IAIN Batu Sangkar dan IAIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Diambil sebanyak 30 sampel. Jenis data penelitian meliputi data primer, yaitu yang bersumber langsung dari objek penelitian atau responden sebanyak 67 orang. Kemudian data sekunder diambil dari beberapa referensi yang dianggap relevan dalam rangka untuk bisa terlaksananya penelitian yang dimaksud. Sumber data adalah dosen UIN Imam Bonjol Padang yang berada pada 6 fakultas yang ada. Kemudian penunjukannya dilakukan secara proporsional sesuai dengan teknik sampling yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian teknik analisis data, di sini digunakan teknik analisis jalur. Namun penulis juga untuk pembanding melakukan teknik regresi linier sederhana dan regresi linier ganda sebagai pembanding dari hasil yang diperoleh dari teknik analisis jalur. Teknik analisis data meliputi analisis data deskriptif, kemudian analisis jalur dengan partial least square. Teknik analisis data dengan partial least square atau dengan analisis jalur itu meliputi 3 analisis. Yang pertama, analisis deskriptif, yang kedua analisis jalur dengan partial least square, dan kemudian uji validitas dan reliabilitas. Kemudian dilakukan uji kecocokan seluruh model pengukuran atau goodness of fit, dan setelah semua persyaratan terpenuhi atau memenuhi kriteria, baru dilanjutkan dengan uji hipotesis model koefisien jalur. Berikut dapat disampaikan hasil penelitian yang terkait dengan 12 hipotesis yang sudah diajukan, yang mana dari hasilnya diperoleh hubungan langsung antara X1 dengan Y, X2 dengan Y ternyata tidak signifikan, namun hubungan X3 dengan Y, X4 dengan Y, dan X3 dengan X4 adalah signifikan. Artinya bahwa pengembangan profesional berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen, kemudian motivasi kerja dosen berpengaruh terhadap kinerja dosen, dan kemudian pengembangan profesional berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja dosen. Dalam hubungan tidak langsung ada 7 hipotesis, yang mana dari 7 hipotesis ternyata hanya ada 1 bentuk hubungan tidak langsung yang signifikan, yaitu hubungan tidak langsung variabel pengembangan profesional terhadap Y melalui motivasi kerja. Artinya variabel pengembangan profesional efektif dalam mempengaruhi atau meningkatkan motivasi kerja dosen yang akhirnya berdampak terhadap kinerja dosen. Sementara bentuk hubungan tidak langsung lainnya tidak signifikan. Kesimpulan penelitian bahwa variabel perilaku kepemimpinan, iklim kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dosen. Sedangkan variabel pengembangan profesional
dan motivasi kerja dosen berpengaruh langsung terhadap kinerja dosen. Kemudian, pengembangan profesional berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja dosen. Kemudian dalam bentuk hubungan tidak langsung, ternyata hanya ada satu hubungan yang signifikan, yaitu pengaruh tidak langsung dari pengembangan profesional terhadap motivasi kerja dosen. Berdasarkan hasil penelitian, berimplikasi terhadap beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kinerja dosen penting dipahami dalam perspektif manajemen kinerja di perguruan tinggi dalam hal menyikapi sistem manajemen kinerja yang relevan. Kedua, perlu dilakukan need assessment dengan mengidentifikasi faktor-faktor dominan mempengaruhi kinerja dosen. Selanjutnya, berdasarkan temuan penelitian, pengembangan profesional berpengaruh terhadap kinerja dosen. Implikasinya adalah upaya peningkatan kinerja dosen dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pengembangan profesional dosen dengan mengupayakan berbagai kebijakan dan program yang relevan. Kemudian, berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja dosen adalah motivasi kerja dosen. Hal ini menandai bahwa motivasi kerja dosen merupakan variabel yang menentukan dan besar pengaruhnya terhadap kinerja dosen. Implikasinya adalah semakin baik motivasi kerja dosen, maka semakin baik kinerja dosen. Dengan demikian perlu dipikirkan berbagai program dan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan motivasi kerja dosen. Kemudian, memperhatikan pengembangan profesional dosen ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja dosen. Hal ini berimplikasi bahwa perlu meningkatkan pengembangan profesional dosen dengan berbagai pilihan program dan kebijakan yang relevan, sehingga akan dapat meningkatkan motivasi kerja dosen yang bermuara pada peningkatan kinerja dosen. Berdasarkan hal tersebut, disarankan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, perlu perhatian dari pimpinan di jajaran jurusan, dekan, dan rektorat untuk lebih mendorong para dosen agar meningkatkan penguasaan dalam bidang penelitian dan penulisan. Kemudian, pimpinan terkait hendaknya mengupayakan agar dapat memberikan pengarahan yang spesifik melalui standar operasional prosedur yang jelas dan mengadakan evaluasi secara periodik. Ketua jurusan hendaknya menciptakan suasana yang kondusif, namun demikian tetap memonitor pekerjaan dosen. Kemudian ketua jurusan untuk lebih meningkatkan suasana yang akrab di antara sesama dosen, saling menghargai, memberikan pekerjaan yang menantang, dan memberi kebebasan untuk berimprovisasi dalam melaksanakan pekerjaan dosen. Selanjutnya disarankan ketua jurusan hendaknya menentukan model yang tepat mengenai perilaku kepemimpinan, iklim organisasi, pengembangan profesional, dan motivasi kerja dosen dalam rangka meningkatkan kinerja dosen khususnya dalam bidang penelitian. Demikian presentasi hasil disertasi penelitian saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.